Museum Negeri Sumatera Utara yang terletak di Jalan HM Joni nomor 51 Teladan Barat, Medan Kota, Sumatera Utara merupakan salah satu destinasi menakjubkan yang memungkinkan pengunjung untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang warisan budaya yang kaya dan beragam dari wilayah Sumatera Utara. Dengan koleksi yang luas dan beragam, termasuk artefak arkeologi, benda etnografi, seni rupa, dan juga sejarah alam, museum ini menjadi jendela yang mengantar kita dalam perjalanan mengenal peninggalan bersejarah di Nusantara. Museum Negeri Sumatera Utara berdiri sejak tahun 1982, namun peletakan koleksi pertama yang diresmikan oleh Presiden Soekarno telah berlangsung sejak tahun 1954. Koleksi yang ada di museum ini dikategorikan sebagai museum umum. Sebagian besar koleksi yang ada di dalamnya berasal dari Sumatera Utara berupa benda-benda peninggalan sejarah budaya, mulai dari masa prasejarah, klasik pengaruh Hindu-Buddha, Islam, hingga sejarah perjuangan masa kini. Lalu benda peninggalan lainnya berasal dari beberapa daerah lain di Indonesia, bahkan dari negara lain seperti dari Thailand. Hingga tahun 2005, Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara menyimpan kurang lebih 6.799 koleksi. Nah, Museum Negeri Provinsi Sumatera Utara biasanya dikenal dengan nama Gedung Arca. Museum ini diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Dr. Daud Yusuf pada tanggal 19 April 1982, yang dimana peletakan koleksi pertama dalam gedung dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia, Insinyur Soekarno pada tahun 1954. Museum ini berdiri di atas lahan seluas 10.468 meter persegi, terdiri dari dua lantai bangunan utama yang berfungsi sebagai ruang pameran tetap, ruang pameran temporer, ruang audiovisual, ruang kepala museum, ruang administrasi, perpustakaan, film mikro, ruang komputer, dan gudang. Museum Negeri Sumatera Utara memberikan akses terbuka bagi masyarakat umum pada hari Selasa sampai dengan hari Minggu, mulai pukul 9 pagi hingga pukul 4 sore, dengan tiket masuk yang terjangkau yaitu hanya dengan Rp3.000 per orangnya. Nah, kamu dan teman-teman kamu dengan harga segitu udah bisa masuk ke museum ini, sekalian belajar dan juga sambil jalan-jalan nih. Jadi gimana? Jangan lupa mampir ke Museum Negeri Sumatera Utara. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan aku Sabna Sabila. Hari ini pada tanggal 3 Oktober 2023, aku sedang mengikuti mentoring online yang diadakan oleh Youth Ranger Indonesia. Nah, mentoring online kali ini membahas tentang trik menggali potensi bagi cerebral palsy. Nah, adapun diadakannya mentoring online pada kali ini sekaligus memperingati Hari Disabilitas dan juga Hari Cerebral Palsy sedunia. Adapun pemateri pada mentoring online kali ini menghadirkan 3 pemateri. Pemateri pertama yaitu Kak Arga Wisma Ginanja, yaitu seorang duta potensi pemuda inspiratif Indonesia. Pemateri yang kedua adalah Kak David Wijaya, yaitu founder dari Youth Ranger Indonesia. Dan pemateri ketiga adalah Kang Rahmat, yaitu seorang guru sekaligus seorang konten kreator. Gimana keseruannya? Berikut cuplikannya. Cerebral palsy adalah penyakit yang menyebabkan gangguan pada otot, gerak, dan koordinasi tubuh. Kondisi ini dapat terjadi pada masa kehamilan, ketika proses persalinan, atau di tahun pertama setelah kelahiran. Secara umum, cerebral palsy menyebabkan gangguan gerakan yang berhubungan dengan refleks yang berlebihan, kelenturan atau kelenturan anggota badan dan badan, postur yang tidak biasa, gerakan yang tidak disengaja, berjalan tidak stabil, atau kombinasi dari semuanya. Banyak orang yang mengalami keterbatasan. Pertanyaannya satu, apakah mereka hanya mengasihani diri mereka sendiri dengan keterbatasan mereka, atau mereka mau berjuang untuk menghadapi atau menaklukkan keterbatasan itu? Ada banyak tokoh-tokoh sukses
ya kan? Yang dengan keterbatasan mereka juga mereka bisa berjuang dan sukses. Apakah kita bisa menyalahkan diri kita sendiri karena kekurangan kita? Tapi kalau kita lihat, banyak orang-orang yang mungkin dengan kondisi yang sama kayak kita atau bahkan lebih parah daripada kita, bisa kok lebih sukses mungkin dari kita, kayak gitu. Tapi ini menjadi pengingat sama-sama di Hari Cerebral Palsy Dunia ini, bagaimana kita seharusnya diberikan nikmat atau karunia lebih, seharusnya bisa lebih bersyukur, lebih bisa fighting, lebih nggak menyia-nyiakan hidup kita, ya kan? Dan bisa melepaskan rantai-rantai di pikiran kita yang buat kita akhirnya terbatas untuk berimajinasi atau bermimpi yang besar. Itu aja dari aku. Aku kembalikan ke moderator. Terima kasih. Nah, berikut tadi adalah cuplikan dari mentoring potensi diri yang diadakan oleh Youth Ranger Indonesia yang membahas tentang klik bagaimana menggali potensi bagi cerebral palsy. Demikian dari aku, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.